Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vera Kunijaya. Di video kali ini saya ingin menjawab tugas video dasar kurikulum kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian individual system? Pengertian individual system itu adalah proses belajar yang menjadikan anak sebagai objek. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena di sini kita sebagai motivator harus melakukan pendekatan atau individual system secara individu kepada si anak agar kita tahu minat anak itu seperti apa dan yang anak inginkan seperti apa. Kenapa? Agar proses pembelajaran 100% menyenangkan dan anak itu menjadi minat akan belajar. Kalau misalnya kita nggak melakukan proses individual system, terkesan kita sebagai motivator memaksakan si anak untuk dapat mengerti, untuk dapat kesannya untuk kayak belajar itu dipaksakan gitu. Ntar jadinya anak tuh nggak suka dalam hal belajar itu sendiri. Kalau misalnya kita tahu minat si anak itu seperti apa dan yang anak senang itu apa, kita akan paham bahwa si anak ini minatnya di sini dan si anak juga akan merasakan proses yang menyenangkan itu sendiri gitu. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya itu pertama, agar proses pembelajaran pertama itu small step system. Sebelum small step system adalah small step system. Kayak kita tahu nih si anak itu kemampuannya sampai mana. Dari small step system itu sendiri kita bisa melakukan proses fun learning, atau jadi si anak itu senang gitu. Dari kita kesannya kita kayak nggak maksain anak gitu loh. Kalau misalnya kayak kita gak tahu minatnya apa, kita main langsung kasih tahu anak kayak gini ternyata anak malah jadi kayak males buat belajar. Anak nggak bakal nemu minatnya gitu menurut saya pribadi gitu. Dan yang kelima, apa perbedaan nomor 4, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Di sini peran guru itu adalah sebagai motivator dan fasilitator. Itu maksudnya adalah anak sebagai subjek belajar, berarti kebutuhan si anak itu, kebutuhan dan hak si anak itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Kebutuhan anak kan yaitu bermain, sedangkan belajar itu hak anak, bukan kewajiban. Jadi di sini kita bisa dapat kasih materi dalam suasana menyenangkan, yaitu bermain. Bermain itu kan kayak misalnya kita tahu nih anak itu sukanya apa, jadi kita tuh bisa tahu cara penyampaian kita tuh ke anak tuh kayak gimana. Dan guru sebagai motivator itu artinya guru selalu memberikan reward atau apresiasi kepada si anak dengan kata-kata positif, terus kayak selalu excited gitu loh. Dan guru sebagai fasilitator itu adalah guru memfasilitasi dengan memberikan materi belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan kalau misalkan anak itu ya anak sebagai kita, ya maksudnya anak ya sebagai yang harus kita penuhi gitu. Itu menurut saya ya. Dan nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaan classical system dan individual system. Jika classical system itu semua anak itu pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama. Jika individual system, pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi, tapi dengan kemampuan atau porsi yang dengan kemampuan dan sesuai apa yang anak mampu gitu. Jadi di sini maksudnya kayak dikasih materi yang sama tapi sesuai yang anak inginkan gitu. Maksudnya materinya sama, yang anak mampu ya itu yang anak kerjain gitu.
Selanjutnya nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual sistem. Caranya kalau menurut saya ya, kalau misalnya cara untuk melakukan individual system, caranya kayak kita tanya ke orang tua si anak, minatnya anak ini apa sih, terus kita cari tahu. Dari situ kita bakalan bisa kayak, oh anak ini sukanya ini. Jadi dengan kita sebagai motivator kayak tahu cara buat penyampaian pembelajaran kepada si anak itu gimana. Dengan kan anak satu dan lain hal itu berbeda, jadi cara penyampaian kita terhadap si anak satu ini gimana, cara penyampaian anak ini ke satu gimana, dengan cara kita menanyakan kepada orang tua si anak itu, seperti itu. 7, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Ya dampaknya kayak anak itu menjadi kayak, kita tahu nih kemampuan si anak itu, ya itu small self system itu tadi, kita tahu kemampuan si anak itu udah sampai mana, prosesnya akan fun learning. Kayak kita nggak akan memaksakan si anak karena kita tahu kemampuan si anak itu udah sampai mana, dan prosesnya juga akan berjalan menyenangkan gitu. Dan pertanyaan ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Kayak kesannya kalau misalnya classical system itu kayak kesannya itu kayak kita ngasih materi ke anak yang sama, tapi kita nggak tahu apa yang apa anak itu bisanya sampai mana gitu. Kayak terkesannya pembelajaran itu kita terkesan memaksa, kayak gak akan berjalan menyenangkan karena terkesannya itu memaksakan itu sendiri gitu, memaksakan untuk anak bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan guru dalam memvariasikan kegiatan belajar di dalam kelas. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Kenapa? Karena kecenderungan anak itu kan, anak kan gampang ya merasa bosan. Jadi kenapa harus variasi? Karena agar anak tuh gak gampang merasa bosan gitu. Kayak kalau misalnya kayak monoton gitu-gitu doang, anak gak bakalan ngerti, gak bakalan paham, karena rentan konsentrasi anak itu sangat kayak apa ya, sangat sulit gitu, sangat kecil gitu. Anak kayak gimana ya, maksudnya anak dalam belajar kelas itu kan 1 jam, setengah jam kan. Kalau misalnya anak monoton pembelajarannya, ayah anak gak bakalan paham gitu. Anak pasti kayak gampang bosen, gak bakalan dengerin. Kalau misalnya kita melakukan variation skill, ya anak akan kayak rentan bosen, rentan konsentrasinya tuh nggak akan hilang gitu, karena kita melakukan variasi gitu, melakukan hal-hal yang berbeda gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Ya tujuannya itu agar anak tidak mudah bosan dan tetap semangat dan tertarik dengan proses pembelajarannya. Terus sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar itu ada aspek aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek motorik halus. Dan pertanyaan selanjutnya itu, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan aspek kognitif itu kegiatan yang berkaitan dengan kecerdasan si anak, seperti kegiatan belajar, yaitu berhitung,
dan membaca. Dan kegiatan apa yang termaksud dengan yang termaksud dalam aspek afektif. Kegiatan yang termaksud dalam aspek afektif itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang. Kegiatannya itu seperti kayak berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, bermain, seperti itu. Lalu kegiatan apa yang termasuk dalam psikomotorik atau psikomotorik halus, kayak menulis, menggambar, mewarnai, seperti itu. Lalu lanjut, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Kayak pertama misalkan aspek belajar, kayak kegiatannya itu kayak misalkan kita lagi belajar nih, terus kita ngeliat nih si anak ini tuh kayak lagi udah bosan gitu, terus kita tuh sebagai motivator kayak langsung anak-anak kayak langsung kayak bercerita, atau kita ngajak anak kecil nyanyi gitu, atau ngajak anak ngomong atau berdialog gitu, dongeng, atau misalnya kayak kita kayak ngajakin anak bermain gitu. Lanjut, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat, jika proses pembelajaran dilakukan dengan cara menyenangkan, maka akan selalu berakibat senang pada si anak, dan anak itu akan mengulang apa yang telah diajarkan gitu. Terus apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan, jika anak sudah mengulang, apa yang akan diajarkan akan terus diulang tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi si anak itu kalau misalnya udah seneng, ya dia akan ngulang terus gitu, karena dia seneng dan dia tidak dipaksa dengan siapapun. Karena dia seneng, dia ulang sendiri gitu. Terus dengan itu anak menjadi mampu dan terampil. Terus apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jadi yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan, kalau misalnya anak udah sering berlatih, anak itu akan semakin siap ke tahap yang selanjutnya, sehingga itu disebut minat kuadrat atau minat yang tumbuh atau minat yang menggelora, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.